Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Setiap kita yang percaya, sembah Dia bersama-sama nyatakan, ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Pengharapan kami tetap teguh di dalam Engkau, sumber pengharapan kami. Sungguh hati dan jiwa kami mau tetap berharap kepadamu Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Mari sembah Dia. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh. Shalom, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Ini adalah episode yang pertama dari Doa Malam PD Hope, Doa Malam Persekutuan Doa Hope. Dan saya percaya bahwa di dalam hari-hari yang ke depan
Doa malam PD Hope ini akan selalu hadir dari hari Senin sampai Jumat jam 9 malam untuk bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa dan kita mendengarkan firman Tuhan yang mungkin tidak selama 1 jam lebih, tetapi ini mungkin 30-40 menit kita mau sama-sama berdoa, kita menyembah Tuhan dan kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari tadi. Oke, mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang hari tadi. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang sangat baik. Apapun yang kami alami Tuhan, satu hal yang kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau senantiasa ada bersama kami. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau Tuhan yang sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Kami siap untuk berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih
ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Oh, ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Tiada yang lain selain Kau Yesus Tuhan. Oh, irama shikiralayaramo, iramalayarama shikiralayaramo. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang lain selain Kau Yesus. Oh, irama shikaralayaramo. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kau sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan beberapa waktu yang ke depan kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami untuk kami dapat memahami apa isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudari sekalian. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang dapat menyampaikan pesan-pesan shalom gitu untuk saudara-saudari sekalian yang lainnya, dapat tulis di kolom chat, katakan aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak dari kita yang mengalami hal-hal segala macam ya sepanjang hari yang tadi. Tetapi jika kita dapat mencapai detik ini, dapat hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pandai, bukan karena kita hebat, tetapi semua karena Yesus. Pernahkah Bapak Ibu sekalian mengatakan, wah hidup ini kok tidak adil ya. Mungkin ada tantangan yang berat yang sedang saudara hadapi. Sampai-sampai kita mengatakan bahwa Tuhan ini gak adil. Oh Tuhan, aku sudah pelayanan. Oh Tuhan, aku sudah berdoa. Aku sudah menyembah. Tapi kenapa aku harus mengalami hal-hal seperti ini? Bahkan Bapak Ibu katakan, Tuhan ini tidak adil. Kadang-kadang kita sudah bekerja keras. Kalau kita dari sejak pendidikan SD katakan ora et labora. Berdoa dan juga bekerja. Loh, Tuhan saya ini sudah berdoa. Saya ini sudah bekerja keras, bahkan lebih keras dari orang lain. Tetapi kenapa saya masih mengalami hal-hal yang tidak enak? Bahkan saya sudah melayani Tuhan. Tetapi kenapa kok masih ada masalah yang datang? Saat itu mungkin adalah saat yang paling mudah untuk kita mengeluh. Akan jauh lebih mudah kita untuk mengeluh daripada mengucap syukur. Seperti pujian tadi mengatakan, hanya bersyukur. Hanya bersyukur, bukan mengeluh. Tetapi dikatakan hanya bersyukur. Saya rindu di dalam seminggu ke depan guys, Senin sampai Jumat saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang satu tema besar yaitu mengucap syukur. Dan tadi lagu dikatakan hanya bersyukur, bukan mengeluh, tetapi hanya bersyukur. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bukan hanya di saat kita senang, bukan hanya di saat kita menang. Tetapi walaupun kita mengalami kekalahan di dalam kehidupan, firman Tuhan katakan bersyukur. Bukan hanya di saat sehat, tetapi ketika kita sedang tidak sehat, ketika kita mengalami sakit penyakit, firman Tuhan katakan bersyukur. Bukan hanya saat kita banyak uang, bukan hanya saat kita dompet ini penuh, ATM kita isinya duitnya banyak, bukan hanya saat itu, tetapi juga ketika kita mengalami kekurangan. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah. Kenapa seperti ini? Saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi yang simpel. Di sana ada petani dan ayam jantan. Ada seorang petani miskin yang hanya memiliki 1 ekor ayam jantan. Ayam itu bukan hanya sekedar ternak, ya cuma 1 ekor apa yang mau diternak. Ayam itu bukan hanya sekedar ternak, tetapi ini sumber penghasilannya dia. Setiap pagi ayam itu berkokok membangunkan petani dan menjadi tanda bahwa dia harus mulai bekerja di ladang. Suatu hari ada seekor rubah masuk ke kandang dan mencuri ayam itu. Warga desa yang lain berkata, "Waduh kasihan sekali Pak, Anda ini kok kasihan sekali, ayamnya sudah cuma 1. Terus
dimakan rubah lagi. Pasti hidupmu ini susah, semakin susah. Tetapi satu hal positif dari petani itu, dia berkata, saya tetap bersyukur. Mungkin Tuhan sedang melindungi saya dari sesuatu yang lebih buruk. Dan benar, 1 minggu kemudian terjadi sebuah serangan yang besar, yaitu dari perampok yang merampok desa itu. Perampok ini menyasar rumah-rumah pada malam hari. Dan ternyata perampok itu mencari rumah dengan suara ayam jantan untuk tahu siapa yang punya ternak dan harta. Karena petani ini sudah merasa kehilangan ayamnya dan rumahnya ini luput dari perampokan. Jadi karena dia hilang ayamnya, dia nggak jadi dirampok. Ya mau apa yang mau dirampok? Ayamnya udah nggak ada. Saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa sesuatu yang kita anggap buruk itu terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan rancangan yang terbaik. Ucapan syukur itu akan membantu kita untuk melihat pekerjaan Tuhan di balik layar. Ada maksud apa hal yang kita katakan tidak baik itu terjadi? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu mengapa kita perlu bersyukur. Poin yang pertama, seperti yang dikatakan tadi, ucapan syukur itu adalah perintah Tuhan. Jadi, Bapak Ibu bisa katakan, tulis di chat, ucapan syukur adalah perintah Tuhan. Ucapan syukur adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan tidak memberikan opsi kita. Ya kalau moodnya bagus, silakan mengucap syukur. Kalau lagi nggak enak, kalau lagi bad mood, ya udah mengeluh saja. Bukan. Tapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa? Karena ucapan syukur itu adalah tanda iman. Loh, kok bisa? Kalau kita mengalami hal yang baik, kita mengucap syukur, itu wajar. Tetapi ketika kita mengalami hal yang tidak berkenan, kita mengucap syukur, itu berarti kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Kita punya iman bahwa ending dari hal yang tidak baik itu adalah pasti baik. Saat kita bersyukur di tengah badai, kita sedang berkata, Tuhan, Engkau sedang pegang kendali. Jadi kalau kita nyetir nih, kita nyetir sebuah mobil atau motor. Kalau kita benar-benar bisa memegang kendali itu, ada jalan yang rusak atau ada gundukan, kita tetap yakin karena kita memegang kendali itu. Apa jadinya kalau kita setir itu tidak dipegang? Ya kita kan panik sendiri kan. Itu kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan itu jauh sanggup memegang kendali dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memegang kendali hidup kita, kita itu pasti merasa aman. Kalau kita merasa aman, kita bisa mengucap syukur. Jadi, latihlah diri kita, latihlah diri Bapak Ibu sekalian, saya juga. Kita semua melatih diri untuk kita mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala hal, karena itu adalah tanda dari iman. Dan yang kedua, ucapan syukur itu mengubah perspektif. Perspektif itu sudut pandang, cara kita memandang sebuah masalah. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi itu Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan pabrik roti? Bukan. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus menghadapi orang yang begitu banyak, yang dia lakukan bukan mengeluh, bukan marah, bukan komplain sama murid-muridnya. Ini kenapa ya murid aku gak cari sponsor aja ya untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang makan.
Yesus tidak mengeluh, tetapi Yesus memberikan teladan. Dia tidak mengeluh sedikit pun tentang makanan. Yesus malah mengucap syukur. Di sana kita bisa melihat bahwa perspektif kita akan berubah ketika kita bersyukur. Seperti ilustrasi tadi dikatakan, petani itu ketika orang lain mengatakan, aduh poor you, kasihan kamu, waduh kok hidup kok tambah susah. Petani itu tidak larut di dalam kesedihan, tidak mau ikut dalam keluh kesah, tetapi petani itu malah berkata, bersyukur, pasti ada sesuatu yang baik. Ayo kita belajar bahwa Tuhan, aku mau bersyukur, apapun yang aku hadapi, aku mau tetap bersyukur. Bersyukur itu akan mengubah cara pandang kita dari sesuatu yang tidak cukup menjadi cukup karena Tuhan memberkati. Banyak kali orang yang sudah punya harta yang banyak, tetapi ada satu perasaan di dalam dirinya, pikirannya mengata masih belum cukup. Ucapan syukur itu akan mengubah mindset itu, akan mengubah perspektif itu dari pikiran yang mengatakan tidak cukup menjadi cukup karena Tuhan memberkati. Ucapan syukur itu juga membuat perspektif kita memandang masalah itu menjadi kesempatan untuk melihat Tuhan bekerja. Jadi apa yang diubah dari perspektif itu? Pertama, dari tidak cukup menjadi cukup karena Tuhan memberkati. Dari masalah menjadi kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan terjadi. Katakan amin, bisa tulis di kolom chat, amin. Yang ketiga, apa yang diubah ketika kita mengucap syukur? Ketiga, ucapan syukur membawa damai sejahtera. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi lagi, jangan hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, garis bawahi, dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 ayat 7. Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan kita bahwa doa yang disertai dengan ucapan syukur akan mendatangkan damai sejahtera. Jadi bisa saja kita berdoa, tetapi ada macam-macam doa. Nanti di minggu-minggu yang ke depan saya juga akan menjelaskan tentang doa. Ada doa yang isinya tuh keluh kesah. Aduh Tuhan, aku kok hidupku kok gak enak gini. Aduh Tuhan, kapan aku dapat jodoh? Aduh Tuhan, kapan aku dapat pekerjaan? Terus berkeluh kesah. Dan itu memang mudah dilakukan. Tetapi yang dikehendaki oleh firman Tuhan, kita berdoa disertai dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena ucapan syukur itu mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, damai itu bukan datang dari ketika masalah selesai. Tetapi saat hati kita percaya bahwa Tuhan sedang memegang kendali. Sekali lagi katakan, damai itu bukan datang pada saat masalah selesai. Tetapi saat kita percaya. Saat kita percaya bahwa Tuhan sudah sedang memegang kendali. Bahkan ketika kita belum mendapatkan mujizat, bahkan kita belum mendapatkan solusi, tetapi kalau kita punya rasa percaya bahwa Yesus sedang memegang kendali atas masalah kita, kita akan memiliki damai sejahtera. Banyak sekali orang yang kita sendiri, dia tidak punya masalah apa-apa, tetapi kenapa dia tidak punya damai? Karena dia nggak percaya. Kalau seseorang punya
rasa percaya bahwa Tuhan sedang memegang kehidupannya, dia pasti punya damai sejahtera. Memang banyak hal Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita impikan. Contoh, saya dulu punya cita-cita jadi polisi. Waktu SD saya ditanyain, cita-citamu apa? Polisi. Berubah lagi nih waktu SMP. Cita-cita apa? Pelukis. SMA masih pelukis. Apa jadinya kalau saya merasa, aduh, Tuhan itu tidak mendengarkan cita-cita saya, Tuhan tidak mengabulkan cita-cita saya. Tetapi pada hari ini, saya ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena rencana Tuhan. Bahkan ketika Tuhan tidak memberi apa yang kita minta, tetapi ketika kita bersyukur, itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Itu menguatkan kita ketika kita menjalani kehidupan. Aduh Tuhan, tahu gitu aku jadi polisi. Oh Tuhan, tahu gitu aku jadi pelukis. Tapi Tuhan memberikan hal yang berbeda. Dan ketika kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, itu akan menguatkan diri kita. Jadi 3 hal tadi, mengapa kita mengucap syukur? 1, karena ucapan syukur adalah perintah Tuhan. Yang kedua, ucapan syukur mengubah perspektif kita. Dan yang ketiga, ucapan syukur membawa damai sejahtera. Jadi 3 hal tadi, kenapa kita harus mengucap syukur? Itu saya percaya bahwa firman Tuhan ini pasti memberkati, bukan hanya Bapak Ibu yang mendengarkan, tetapi juga saya sendiri. Saya harus mengucap syukur apapun yang terjadi karena itu baik buat kita. Lalu bagaimana untuk kita punya hidup yang bersyukur? Bagaimana sih caranya? Apa ketika kita mengalami hal yang gak baik, ya udah pokoknya ya puji Tuhan lah kayak gitu? Bukan, tetapi itu soal sikap hati. Sikap hati yang seperti apa? Yang pertama, bagaimana kita mengucap syukur? Yang pertama, ingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Saya percaya bahwa kita semua manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Dan cara untuk bersyukur adalah mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Jadi kebaikan Tuhan itu jangan dilupakan. Itu akan membuat kita punya rasa syukur. Mengingat kebaikan Tuhan itu tidak akan membuat kita gampang mengeluh, tetapi kita akan penuh ucapan syukur. Yang kedua, cara bersyukur itu latih lidah kita setiap hari. Mungkin sekarang malam ya, tadi ngalamin apa, belajar. Tuhan, aku bersyukur hari ini Engkau sungguh amat baik dalam hidupku. Latih lidah, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk mengucap syukur. Akhiri harimu dengan mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu mendengarkan renungan ini, doa malam PD ini di pagi hari, ya tidak ada masalah sih. Bisa juga besok pagi bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi dinyalakan ini. Ini relevan kok. Memulai hari, mengakhiri hari dengan ucapan syukur. Dan itu perlu dilatih. Bukan kita secara otomatis langsung kita punya sikap hati yang bersyukur. Tidak, tetapi itu suatu hal yang harus dilatih. Yang ketiga caranya adalah bersyukur dengan tindakan. Melayani, memberi dan menolong sesama adalah cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak mungkin membalas kebaikan Tuhan itu, tidak mungkin. Tetapi dengan kita mengasihi sesama, kita melayani, kita memberi, kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, itu adalah cara untuk kita bersyukur. Dan yang keempat, caranya lihat sisi positif dalam setiap masalah. Saya percaya pasti ada sisi positif dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan itu seringkali membungkus berkat dalam sebuah tantangan kehidupan.
blessing in disguise. Jadi pasti ada berkat. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar gelap, benar-benar negatif yang tidak bisa kita ambil sisi positifnya dalam setiap kejadian. Pasti ada. Dan apalagi kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pasti ada hal yang terbaik yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kita. Ya, demikian renungan singkat pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan syukur itu bukan sekedar reaksi, tetapi pilihan iman. Tulis di chat, ini adalah pilihan iman. Marilah kita belajar untuk tetap bersyukur, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Saat kita memilih untuk bersyukur, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Perspektif kita akan diubahkan dan kita akan melihat Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan pada waktunya yang tepat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk melihat kebaikan-Mu di setiap kejadian. Jadikan hati kami penuh dengan ucapan syukur, sehingga kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Selamat malam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama kita doa malam PD Hope. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.